Shalom saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-118, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-29. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan atas kerinduan ini. Kami mau dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerima. Amin. Shalom saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan seperti yang saya sebut tadi tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-118, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-29. Begini firman Tuhan. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku, dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau saya ditanya memulai khotbah ini dari mana, saya akan memulainya dari apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-24 itu. Apa itu? Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Ini begitu luar biasa sekali mengantar kita di Minggu Palmarum. Kita diajak untuk mengingat kembali bagaimana Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan bagaimana setiap orang yang diperhitungkan hampir 2-3 juta orang mengelulukannya. Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Hosana, Raja keselamatan itu yang memberikan keselamatan, kemenangan bagi setiap kita. Dan firman Tuhan ini semakin melengkapi kita. Sebab apa? Ketika pemazmur berbagi dengan kita bagaimana suasana kehidupannya yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan, yang sangat-sangat diberikan kekuatan oleh Tuhan, yang sangat-sangat diberikan keselamatan oleh Tuhan. Kalau kita baca dari mulanya dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18, pemazmur begitu luar biasa memberitakan, menceritakan pengalamannya, bagaimana dia hidup di dalam lindungan, di dalam kuasa, di dalam penyertaan Tuhan. Makanya dia bernyanyi, maka dia memuji Tuhan di dalam setiap langkah kehidupannya. Seperti apa yang kita baca di dalam firman Tuhan pada saat ini. Dan puji-pujian itu menjadi kekuatan yang luar biasa baginya. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apalagi yang menarik di dalam pasal 118 ini, tidak lain adalah ayat
pembuka dan penutup, ayat pertama dan ayat yang terakhir, ayat yang ke-29 itu diawali dan ditutup dengan kalimat bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu kata ayat 1. Lalu ayat yang ke-29, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Maka layaklah kita memuji Tuhan, maka layaklah kita bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu dinyatakan oleh pemazmur pada saat ini. Bagaimana dia mau mengungkapkan sukacitanya, rasa syukurnya, bagaimana Tuhan memelihara dan memberikan keselamatan serta kemenangan di dalam kehidupannya. Kalau kita diajak memasuki ayat ke-19 ini, bagian yang pertama kita melihat di ayat 19 sampai ayat yang ke-21 ini. Apa itu? Firman Tuhan menerangkan bagaimana pemazmur begitu rindu sekali keinginan untuk memasuki gerbang kebenaran. Itu yang dikatakan di dalam ayat ke-19 itu. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak masuk mengucap syukur kepada Tuhan. Lihatlah kerinduannya yang sangat. Lihatlah keinginannya begitu luar biasa masuk ke dalam pintu gerbang kebenaran. Gerbang kebenaran itu tidak lain adalah bait Allah. Gerbang kebenaran itu tidak lain adalah Allah itu sendiri. Kerinduannya yang sangat. Hendak mengapa? Hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Bukankah itu hal yang semestinya menjadi natur karakter orang percaya dalam kehidupan ini? Memasuki rumah Tuhan, memasuki hadirat Tuhan dengan mengucap syukur. Dan hal yang luar biasa, firman Tuhan, pengalaman iman seorang pemazmur mengatakan bahwa dia dibenarkan untuk masuk. Dan dia berada di dalam bait Allah, di dalam rumah Tuhan, dan berada di dalam kuat kuasa Tuhan itu. Makanya dikatakan oleh ayat yang ke-21 itu, aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Bukankah itu yang kerinduan yang sangat buat setiap kita? Ketika kita diizinkan untuk masuk ke rumah Tuhan, ketika kita diizinkan menjadi pewaris, ketika kita diizinkan untuk berada di meja makan yang sama dengan Tuhan, berada di dalam persekutuan dengan Tuhan dalam kehidupan kita, itu pasti menjadi kerinduan setiap kita. Kita bersekutu, kita bersama dengan Tuhan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi sukacita dari pemazmur di dalam firman Tuhan pada saat ini. Itu menjadi puji-pujian baginya. Itu menjadi sebuah kekuatan baginya. Dia diizinkan masuk. Apalagi kalau kita sederhanakan, bayangkan di saat pandemi, kita tidak diizinkan masuk gereja. Bagaimana susahnya hati ini, bagaimana tidak nyamannya. Tapi ternyata untung kita mewarisi iman yang luar biasa, bahwa pertemuan persekutuan dengan Tuhan tidak dibatasi oleh ruang ibadah saja. Tapi sekali lagi yang mau ditegaskan adalah diizinkan masuk ke hadirat Allah, diizinkan masuk bersama-sama dengan Allah di dalam kehidupan kita. Dan semakin jelas lagi ketika ditegaskan di ayat yang ke-22 itu. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu pencuru. Ini tentu saja menyoroti Yesus kita sebagai kekuatan di dalam kehidupan kita. Yesus yang tidak dianggap itu dipersonifikasikan, diibaratkan sebagai batu yang dibuang, sebagai batu yang tidak dianggap, justru menjadi batu pencuru. Batu pencuru itu adalah sebuah batu penopang, sebuah tiang penopang, sebuah dasar atau batu besar yang kuat yang menjadi penopang dua tiang, sehingga tiang itu menjadi kokoh dan tidak gampang untuk terombang-ambingkan. Itulah fungsi Tuhan di dalam kehidupan kita.
Tuhan itu menjadi batu penjuru meskipun dunia ini tidak menganggapnya, meskipun dunia ini mencabik-cabiknya, meskipun dunia ini tidak memandangnya. Tapi Yesus kita itu adalah batu penjuru, dasar yang teguh, keselamatan dan kemenangan. Memperoleh keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, firman Tuhan seperti lirik lagu tadi. Bersukacitalah, bersukalah. Sebab inilah hari yang dijadikan Tuhan. Sebab inilah hari yang Tuhan berikan bagi kita. Ayat 24, bersorak-sorak, bersukacita karenanya. Karena apa? Sebab Tuhan memberikan keselamatan itu. Sama seperti khotbah di ibadah rumah tangga. Bagaimana setiap orang mengelulukan hosana, diberikan keselamatan, diberikan kemenangan itu. Dilambangkan dengan bunga palm, daun palm yang berarti kemenangan, yang berarti sesuatu yang fresh, sesuatu yang disegarkan. Bahkan diibaratkan musim semi mengalahkan musim salju yang menggantikan kesejukan, kesegaran oleh musim salju yang telah berlalu. Dan biarlah itu juga menjadi sorak-sorai setiap kita di Minggu Palmarum ini. Kita menantikan, kita mengelulukan, kita bersorak-sorai untuk Yesus kita yang menjadi kemenangan dan keselamatan di dalam kehidupan kita. Dan sorak-sorak kita dan sorak-sorakmu hendaklah seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini menarik sekali ini ya. Kenapa menarik? Karena saya langsung teringat kalau ada orang telat ke gereja, lalu dia masuk dalam nama siapa, katanya seperti itu. Itu memang apa ya? Itu mungkin bukan guyon, tapi itu sangat menggelikan kalimat itu ya. Makanya senang sekali ketika ada sahabat mengatakan bahwa dari dulu, dari sejak punya bayi dan sampai punya ya mahasiswa apa segala macam begitu, tidak pernah telat di dalam beribadah. Ya mungkin dibandingkan dengan orang lain yang suka telat atau apa, atau bahkan saya sendiri pendeta juga mungkin ada beberapa kali telat gitu, walaupun memang tidak sampai dimulai dengan foto begitu. Tapi pertanyaan nyeleneh gitu ya, pertanyaan yang gimana ya, menggelitik ya. Kalau orang telat masuk gereja, dia datang dalam nama siapa gitu? Karena memang ibadah selalu dimulai dengan foto di dalam nama Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Ibadah itu dimeteraikan begitu. Tapi sekali lagi yang mau ditegaskan adalah bahwa memang orang yang datang di dalam nama Tuhan, pribadi yang datang dalam nama Tuhan adalah orang-orang yang diberkati. Bahkan dikatakan, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Artinya apa? Orang yang diberkati itu menjadi pribadi yang memberkati juga dari kediamannya, dari kehidupannya. Dan itulah tanda orang-orang yang diberkati dan tanda-tanda orang yang datang di dalam nama Tuhan menjadi pribadi yang memberkati di dalam kehidupan kita. Lalu serunya lagi, Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Lalu ayat ke-28, Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu, Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Rasa syukur itu diibaratkan dengan, digambarkan dengan bagaimana kita juga memberikan persembahan, bagaimana kita memberikan korban, bagaimana kita mengungkapkan rasa syukur itu dengan berbuat untuk kemuliaan Tuhan, dengan melakukan sebuah ibadah, memasyurkan, memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau untuk setiap kita yang selalu merasakan bagaimana karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini kita semakin ditegaskan akan makna hadir kita dalam kehidupan ini. Bahwa kita harus menjadi pribadi yang selalu bersyukur dan meninggikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terlebih di Minggu Palmarum ini. Walaupun Minggu Palmarum ini adalah awal penderitaan dari Tuhan Yesus itu sendiri.
Tapi sekali lagi yang mau ditegaskan adalah bagaimana setiap kita menyambut kemenangan yang bersumber dari Tuhan itu, mengucap syukur untuk kemenangan akan dosa-dosa, akan seluruh penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Saudaraku, apa yang mau ditegaskan? Apa yang menjadi refleksi buat kita pada firman Tuhan saat ini? Saya buat ada 4. Yang pertama, seperti firman Tuhan, carilah maka engkau akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Teruslah teriak, teruslah mengetuk pintu hati Tuhan itu. Teruslah berseru, pasti Tuhan akan membukakan dan pasti Tuhan akan berikan kepadamu. Yang kedua, masuklah ke dalam baitnya, masuklah ke dalam bait Allah. Sembah puji, ucap syukur, dan bersorak-soralah bagi Allahmu. Yang ketiga, seperti tema kita, diberkatilah setiap orang yang datang di dalam nama Tuhan. Terakhir, pribadi terbuang. Anda merasa pernah terbuang, disakitin, tidak dianggap, mungkin dilecehkan, entah karena apapun itu. Percayalah, dalam Tuhan engkau begitu berharga. Dan percayalah, Tuhan akan mengubahkan segalanya. Sama seperti Tuhan Yesus, Dia adalah batu penjuru, batu yang tidak dianggap, batu yang dibuang oleh tukang. Tapi Dia menjadi batu penjuru dan jadi dasar dan tiang yang teguh di dalam kehidupan iman kita. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami, dan kami sambut kemenangan di dalam Engkau, penuh sukacita dan ucapan syukur, memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.